Lu yang salah. Cewek yang salah, kenapa ribet banget? Ya udah terserah. Kita panggilkan host kita, Juragan Tajir Melintir, asli Putra Betawi, Kong Mimin. Assalamualaikum cantiknya babe. Ketemu lagi sama gue Kong Mimin, Juragan asli Betawi. Pantengin terus ya channel YouTube gua. Awas kalau lupa gua gibas jomplang lu. Oke, kali ini gue ditemenin oleh asisten gue yang cantik, montok, yang pasti bikin lu seger deh ya. Montoknya kenceng ya, Kong. Ya, mantap ya. Hai semuanya, gue Neng Ella, sekretarisnya Kong Mimin. Oke, cantiknya babe, kali ini gue ditemenin oleh seorang anak muda yang mempunyai konten yang lucu dan kocak. Langsung aja ya gue kenalin, Dwiki Aprilia. Halo. Gimana, sehat Kong? Kabar Kong? Sehat. Alhamdulillah. Oke, yang ditanyain. Neng gimana Neng? Aduh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Gak ya. banget kalah ya anaknya. Iya. Kong, mending kita cekidot dulu deh. Profilnya Dwiki Aprilian itu siapa sih? Oh, Let's boleh. go. Dwiki Aprilian merupakan seorang konten kreator muda yang aktif membawa konten-konten komedi ringan dan menghibur. Konten kocak Dwiki banyak ditonton di platform Instagram, TikTok, hingga YouTube. Setelah namanya makin dikenal oleh publik, Dwiki pun masuk dalam sebuah talent agency bernama Red Squad Asia untuk lebih mengembangkan talentnya. Selalu sukses ya! Oke, Bang Diki. Ya Apa Kong. kabar nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke, Bang Diki, ini kita enaknya manggilnya apa nih ya? Bang Diki apa? Sesuai Kong aja. Betawi itu biasa manggil apa? Sayang, Kong. Boleh dah. Ya, saya mah cantiknya babe. Tapi boleh nggak? Sayang. Boleh nggak Kong kalau saya panggil sayang juga? Kagak. Oh, kagak. Enak aja. Oke, Bang Diki ya. Ini Ya. sekarang aktivitasnya ente masih kuliah atau gimana? Baru lulus Kong. Bulan ini Desember kemarin wisuda. 2 minggu lalu lah. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu baru Itu wisuda. Jurusan apa? Tanah Abang ke Blok M? Waduh, lebih ke stasiun Beda Duri sih dong Kong. itu. Jangan kayak gitu. Jurusan kuliahnya Nah, Iya. komputer desain multimedia. Ngerti nggak tuh? kagak ngerti. Komputer mana yang bencet, kagak tahu gue ya. Itu sih Oke, jurusannya. Bang Diki ya, Ah. ente kan terkenal sama konten-konten yang lucu dan kocak tuh ya. Itu asal mulai ente punya pikiran bikin konten-konten lucu itu kapan itu? Di mana itu? Waktu sekolah Kong, SMA. Oh, SMA. Waktu SMA itu aku kan SMA, jadi nggak ada basic ngedit sebenarnya, apalagi sampai buat video begitu. Tapi waktu itu ada tugas sejarah, bikin cerita tentang short movie tentang sejarah gitu dari guru sejarah. Nah, dari situ aku belajar ngedit pelan-pelan. Jadi belajar dari awal gitu ya. Iya, Belajar dari YouTube sendiri aja, ya, jatuhnya. otodidak. Tapi nggak ada Otodidak. gurunya tuh. Belajar sendiri. Guru ngedit nggak ada, karena nggak ada mata pelajaran buat ngedit kan, SMA kan aku. Gitu sih. Atau mungkin kakak, orang tua juga enggak? Enggak, Berarti dari belajar YouTube aja. bener-bener YouTube. Dari YouTube aja sih. Heeh. Ini namanya anak muda zaman sekarang yang menggunakan teknologi dengan Yap. pintar itu kok. Jelas dia kreatif. Iya, kreatif. Iya. Bukannya nonton yang lain-lain. Waduh, Wah, kan kok. receh juga nih Kong. Oh, itu Asik, Bang asik, Diki, asik. Iya, iya. kebayang nggak kalau konten-konten Bang Diki itu bakalan rame dikenal sama netizen seperti sekarang ini? Kalau kebayang dulu nggak sama sekali, karena waktu itu tiba-tiba Kong naiknya, maksudnya viralnya tiba-tiba gitu. Tiba-tiba aja gitu. Waktu itu kan bikin video kan sendiri terus tuh. Nah waktu itu sekali bikin sama cewek gara-garanya. Bikin sama cewek, terus abis itu tiba-tiba abis upload ditinggal tidur, besok paginya viral. Gitu. Langsung sehari tuh. Sehari ya, waktu itu view-nya 10.000 doang sih padahal. Cuman untuk followers aku yang cuman 100 orang, itu banyak banget. Itu tinggi banget Iya, ya. tinggi banget. Wow. Itu 2016 2004 awal, tahun. 2016 awal. 4 tahun yang lalu. 4 tahun ya. 4 tahun yang lalu.
Itu lumayan 4 tahun yang lalu udah main. Jadi langsung viralnya tuh yang 2016 itu ya? Iya. Itu konten apa sih yang pas viral itu? Konten sama cewek sih kayak teleponan gitu loh. Kayak antara konflik cewek sama cowok gitu. Kok colek-colek. Apa Bikin cewek? juga konten kayak gitu. Kalau sama cewek pasti viral ya. Dulu ya. Sekarang belum terlalu juga. Belum ya? terlalu, nggak menjamin gitu. menjamin. Nggak menjamin ya. Terus mempunyai ide cerita gitu, ide konten ente ya. Itu idenya dari mana dan proses syutingnya itu susah kagak sih? Kalau ide, aku maaf agak porno dikit ya. Pas lagi pup di kamar mandi. Kamar mandi. Mohon maaf, Iya. penonton bayangin ide ini lagi ngedem. Terus di sini udah ada konten nih, oh, gua keluar harus bikin. Bayangin Nah, aja tuh kayak gitu gimana. itu. Itu mah dobol namanya. Lagi dobol bikin konten gimana? Tadi dia bilang. Idenya. kok. Karena kan kita kalau lagi pup kan kita nggak ngapa-ngapain kan. Kayak diem aja gini kan. Nah, habis itu dapat tuh ide. Nah, habis itu setelah itu Langsung dicatat. terinspirasi gitu ya? Dicatat dulu. Oh, kirain gua tuh ente terinspirasi dari Nonton orang ya masyarakat kok. sekitar. Itu juga bisa, itu juga bisa. Atau dari pengalaman pribadi Iya, gitu. itu juga. Cuman kan kita pengalaman pribadi belum tentu bisa semua kita kontenin gitu. Iya, benar. Harus kita cari kayak ini lagu yang pas apa, terus mau dibuat kayak gimana dari opening awalnya, terus akhirnya gimana gitu biar kelihatannya enak, orang juga seneng gitu nontonnya. Gitu Harus sih. dipilih-pilih jadi kong. Jadi enggak semuanya harus jadi Paling konten kan. pilih-pilih mana yang cakep. Beda. Ente nih ya, suka mentok gitu ya, mentok nih ya, nggak ada inspirasi Mentok, ya. montok. Kok jadi Pikirannya kena ngelang mulu, jangan-jangan singkong nih ya. Aduh, kacau udah dah. Pikiran kemana aja cantiknya babe ya, soalnya ini biasa nih. fokus. Oke Healing nih, dulu. Engkong nih kalau ente lagi mentok, inspirasinya ya, biasanya ngapain tuh aktivitas sehari-harinya, lagi bikin konten gitu, tapi mentok gitu. Buka TikTok atau buka YouTube. Jadi dapat inspirasi dari orang. Jadi kita melihat dari Amati, TikTok, tiru, modifikasi gitu. Instagram juga ya. Jadi aku tuh sekarang dulu tuh sebenarnya bikin konten tuh kayak kalau nggak ada ya udah. Sekarang tuh kalau nggak ada ya harus. Jadinya harus bener-bener push apa nih di hari ini apa. Karena udah jadi kegiatan Iya, ya. malah tanggung jawab, malah kerjaan sih sekarang Iya, jatuhnya. udah jadi tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Jadi mau nggak mau ya harus. Apalagi kalau ada, Punya tanggung jawab anak muda. nah Jangan. iya dong. Udah sih Kak. aja. Dulu masih main ini ya, main di empang ya. Itu ente kalau bisa lagi mood lagi nih ya, kalau bikin konten itu pas lagi ngapain? Nah itu biasanya susah kok ngumpulin mood buat konten tuh susah karena kita kan mager ya, kadang kasihkan nonton Netflix lah atau kasihkan rebahan gitu. Iya. Nah kalau aku sih moodnya denger lagu biasanya. Oh, denger lagu. Denger lagu terus harus berdiri. Karena biar nggak mager gitu loh. Berdiri denger lagu terus kita nggak tahu joget-joget aja udah. Terus Kayak abis gila dong. abis kan di kamar. Di kamar kok, jadi nggak ada yang ngeliat kok. Iya. Lagi lapangan panas-panasan. Cinta suciku kau buang. Itu Gitu. udah menjadi suatu kewajiban ente nggak buat bikin konten itu? Atau senyamannya aja lu bikin konten? Kalau sekarang iya, dulu nggak sih. Sekarang Ah, jadi karena kewajiban. karena kan ya aku ada inilah, maksudnya ada kerja sama manajemen juga. Jadinya kalau ada branded konten atau ada endorsement ya harus gitu. Wajiban udah ya. Tapi pernah gak sih kayak kepikiran, gue salah nih ngambil jalan ini, kenapa? Jadi masa mudanya tuh keganggu, pernah gak sih kepikiran kayak gitu di tengah jalan saat ngelakuin konten gitu? Justru jadi ini malah aneh nih sebenarnya. Aku malah salah kalau gue kayaknya nggak usah kuliah deh. Karena gue pengen sibuk di situ aja, Neng. Oh, Iya, fokus pengen sama konten itu aja ya? iya. Oh, oke, Malah gue oke, pengen oke. serius gitu. Karena emang gue seneng banget di bidang Karena ini emang tuh. passionnya ya. Jadi timbulnya hobi ya. Nah, Jadi passion yang dulu terpendam tiba-tiba nemu jalannya, wah Iya. ini jalan gue. malah waktu itu nih, aku pengen sempet cuti buat kuliah. Tapi sama dosen pembimbing aku nggak boleh. Katanya nanggung kan, tinggal 2 semester lagi kalau nggak salah. Gitu. Jadi Bu, saya mau mau
cuti deh, pengen fokus entertain gitu. Untungnya nggak boleh waktu itu, dan jadi ngambil semester cepat langsung skripsi. Aduh, Gitu. gak boleh kenapa itu? Ya nanggung, udah mau lulus Kong, setahun lagi. Emang kalau nanggung gak boleh? Nah nggak boleh ya. Beda lagi. Gue udah tahu. Ya, gitu, Babe. Kalau nanggung gak boleh, gak enak, harus terusin. Sampai Benar. full. Oke Bang Diki, Ya, ente kan Kong. kalau bikin konten kreator itu kan kadang-kadang ada enaknya, kadang-kadang nggak ada enaknya. Tuh kalau pas enaknya apa tuh? Kalau enaknya kita bisa mewakilkan apa yang orang lain rasakan juga lewat video gitu. Karena konten aku tuh kebanyakan sekarang yang relate sama kejadian orang-orang. Oh, Jadi mengajak gitu. nggak mengajak sih, lebih kayak misalkan salah satunya konten kayak beli bakso atau mie ayam gitu ya. Ah, iya. Nah kita kan suka banget sama wangi mie ayamnya tuh. Kita selalu nyium baunya kan. Nah itu kan kayaknya semua orang ngerasain atau oh ya nih gue juga nih gitu. Gue juga pernah begini gitu. Nah jadi aku sampein lewat video gitu kok. Jadi mereka tuh, oh iya bang, makasih udah ngewakilin gitu. Kalau enaknya sih, ya itu aku jadi perwakilan mereka juga gitu. Dan mereka berkumpul di kolom komentar gitu. Itu kalau lagi enaknya ya. Iya, Ya, enaknya tapi itu. kalau lagi kagak enaknya gimana tuh? Nggak enaknya ya ngadepin netizen yang aneh-aneh sih Kom. Aneh-anehnya tuh. Aku pernah bikin konten yang agak kontroversi, tapi itu tujuan aku sebenarnya kalau dilihat dari positif bagus. Dan konten itu tuh udah di-repost kemana-mana, udah viral kemana-mana gitu. Dan pro kontra. Nah itu nggak enaknya ya ke mental sih. Ini gue udah mau ngapus atau mau hapus videonya atau jangan nih. Karena kalaupun dihapus udah viral kemana-mana. Udah Gitu kesebar loh. ya, udah kesebar juga. Dan nggak enaknya intinya itu sih, ngadepin netizen yang nggak sepemikiran sama kita gitu. Mental kan susah banget kok. Iya. Tiba-tiba orang yang nggak sepemikiran sama kita bikin komen yang emang gue gini ya. Nah, kayak gitu iya, kan. Jadi, iya, "Emang iya. gue gini ya. Mm-mm. Itu Gitu. kalau Bang Diki lagi bikin konten itu Mm-mm. pas awal bikin itu tuh ada susahnya nggak sih buat referensinya? Susahnya apa nih Kong? Susah bikin kontennya atau apa? Maksudnya Susah kontennya ya, Ya, mungkin kontennya ya. susah itu Kayak pas- kan awal-awal pasti nggak ada, aduh gue nyarinya gimana ya. Pasti deh kayak gitu. Kalau susah sih pasti, cuman ya mau nggak mau sih kita gimana ya harus gitu loh. Terus cara jalan keluarnya ya itu yang tadi cari referensi aja. Kita kalau mau ngebuat harus banyak ngeliat gitu. Jadi kita punya motivasi referensi gitu loh. Kalau misalkan Kong suka bikin film, yang Kong harus nonton film sebanyak-banyaknya supaya dapat referensi. Nah aku kalau mau bikin konten, ya aku bikin ngelihat konten sebanyak-banyaknya. konten lain gitu. Nah, Buat gitu. jadi inspirasi kita gitu ya. Gitu. Itu jalan keluarnya sih. Cantiknya Babe, kalau ente mau bikin konten, kalau mentok pikiran ente, lihat aja konten-konten lain. Cari Kasih referensi timbul ya? inspirasi lagi. Iya. Kayak Bang Diki. Jangan cewek mulu. Nah, Gak apa-apa. Kan udah Gak ada inspirasi. udah. Iya enggak? Bang Diki, yo Kong. kasih tips dong buat anak-anak muda yang pengen bikin konten kreator ya. Ya kan bingung juga nih buat personal Brandingnya, Iya, personal brandingnya tuh tuh. gimana? Tapi sebelum dulu minum dulu ah. Oke. Oh iya lupa, aduh. Tos nggak kita? Ya sip, oke. Oke lah. Makasih Kong, makasih Neng Kong, minumnya. Mimin. Kita nggak tos Kong, ya. Biar nantinya Babe. Oke, gimana tuh Bang Diki? Kalau tips dari aku ya, maksudnya konsisten sih, intinya jangan pernah bosan. Biasanya banyak konten kreator yang baru-baru, Ya. baru bikin 1, 2, 3 video udah kayak, udah deh, kayaknya Agak capek, iya view-nya nggak sebanyak orang-orang gitu. Nah tipsnya intinya dari aku konsisten sama jangan ngebandingin views dari konten kita sama konten yang udah terkenal, orang yang udah terkenal gitu. Karena kita jadinya insecure kan. Iya. Kita udah bikin capek-capek, kok konten dia yang jelek malah lebih banyak view-nya. Sedangkan gue udah bikin bagus tapi nggak ada view-nya karena ya kita baru gitu. Karena aku juga kan udah 4 tahun bahkan 5 tahun gitu ya. Dari 2015 tuh aku sebenarnya udah konten Kong, cuman masih belum pede jadi nggak diupload gitu.
Nah, intinya jangan bandingin sama orang yang udah terkenal duluan deh. Gitu. Contoh kalau di YouTube view kecil ya udah terus karena emang baru kan. Yap. Karena sesuatu tuh nggak mungkin langsung besar ketika awal mulai. Harus dari bawah ya. Iya. Nggak instan ya Kong. Nah. Nggak Iya. instan. Nah, Apapun engkong- harus dari bawah naik dikit. Nah, Iya maksudnya. Ya kan bener ya Bang Diki ya? benar. Bener. Ya udah. A few moments later. Bang Diki. Ya, Kong. Ente udah punya wadon belum? Belum, Kong. Ya, norak banget jadi anak muda. Kagak punya wadon. Kaya banget. Karena cewek tuh ribet, Kong. Apa-apa selalu harus bener aja, Kong. Walaupun dia yang salah gitu. Mana mau harus- wadon, pengennya begitu ribet. Stop. Cewek itu pasti punya pembelaan kalau kayak gitu. Nggak mungkin lah kalau dia nggak salah tiba-tiba ngomong gue bener, nggak mungkin. Iya, tapi tuh cewek kalau salah nggak pernah mau ngakui kesalahannya. Kenapa Pasti gitu? mau ngakuin asal cowoknya mau dengerin. Lu yang salah. Cewek yang salah kenapa ribet banget? Ya udah terserah. Aku yang salah deh nggak apa-apa. Iya, udah aku yang salah. Nggak apa-apa, aku yang salah kok. Aku yang salah. Oke, cantiknya Babe. Kita udah ngobrol lama nih sama Diki Brilian. Pokoknya sukses deh buat Diki ya yang biar Thank you, Kong. konten-kontennya Makasih. tidak menyinggung pihak-pihak lain. Betul. Biar kontennya itu positif. Iya. Biar Amin. tambah- Terus ya. Amin. Makasih udah diundang juga, Kong ya. Makasih Tengela udah Iya, diundang. sama-sama. Biar Dengan banyak senang hati. temennya, ya gak? Diki Amin. ya? Ya, amin. Udah, Kong, biasa sebelum Bang Diki pamit kita kasih Oh, pantun dulu. pantun, ya benar. Cakep nih. Bang Diki ya. Cakep. Belum. Oh, belum ya. Maaf. Kasih juga ya. Maaf. Beli Kiki sama badut. Cakep. Badan meriang, terasa diacak-acak. Cakep lagi, Kong. Bang Diki emang gendut. Cakep. Tapi dia periang dan kocak. Perjalanan 1000 mil harus dimulai dengan satu langkah. Nikmati prosesnya sehingga kamu sampai tujuanmu. Jangan lupa subscribe, Like,